Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanpa terasa sahabat keluarga sekalian, hari ini kita sudah masuk ke seri 010. Sudah 10 kali pertemuan kita. Tema yang kita angkat hari ini adalah apakah perlu anak diajarkan tentang pendidikan seks? Ya. Sebelumnya mari juga kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga semuanya adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Bersama anak keturunan kita mudah-mudahan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kabar Darita pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari Bunda Rita, waktu pun sudah berlalu beberapa menit karena beberapa gangguan tadi. Kita mulai untuk mendengarkan paparan Bunda Rita mengenai pentingnya pendidikan seks bagi anak. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Wati. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, puji syukur tiada terhingga tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia oleh Allah berupa nikmat, iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam pertemuan kita konsultasi keluarga asmara seri 010. Alhamdulillah Bunda Wati, ya dengan berbagai hal kondisinya masih bisa tetap menemani kita juga, dan terima kasih yang sudah hadir di Zoom, serta sahabat keluarga yang ada di Facebook maupun dimanapun berada. Semoga selalu dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema hari ini memang cukup sedap-sedap ya, gimana gitu ya. Ya, tentang bagaimana apakah perlu kita mengajarkan anak tentang pendidikan seksualitas. Ya, yang perlu dipahami oleh kita sekalian bahwa dalam pendidikan seksualitas dengan pendidikan seks ini adalah berbeda. Jadi kalau pendidikan seks lebih kepada mengajarkan seorang berhubungan, cara berhubungan yang sehat dan seterusnya. Tapi kalau pendidikan seksualitas atau dalam bahasa Arab disebut tarbiyah jinsiyah di sini pada anak-anak dalam Islam adalah dalam rangka mengajarkan mereka tentang pendidikan seksualitas yang benar. Ya, di sini bukan hanya dimaknai sebagai hubungan intim, ya, organ reproduksi maupun alat kelamin, tapi bisa lebih luas daripada itu. Ya, bagaimana di sini seorang lelaki bisa menjadi lelaki yang seutuhnya, seorang perempuan menjadi perempuan yang seutuhnya. Ya, itulah kenapa dalam Islam pendidikan seksualitas ini Islam sangat menghargai kekhasan dari masing-masing anak laki-laki maupun anak perempuan, dan tidak boleh menyamakan antara mereka. Ya, antara anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Nah, sebelum lebih jauh, saya coba ingin meng-share tema yang kita bahas pada kesempatan berbahagia hari ini. Nah, sudah bisa dilihat? Belum muncul. Oke.
Baik. Jadi sahabat keluarga, sebelum kita jauh ke sana, kita bertanya dulu, apa sih yang ada bayangan sahabat keluarga tentang kejahatan seksual? Kira-kira bayangannya apa? Ya, bayangannya biasanya adalah di situ ada pemerkosaan, ya, korbannya perempuan, ya. Kalau dibilang kejahatan seksual itu biasanya cenderung kita menganggapnya ini adalah ada perkosaan, ya, korbannya kebanyakan adalah kaum perempuan. Itu dulu, ya. Tapi sekarang itu sudah terjadi pergeseran, ya. Karena apa? Karena ternyata kejahatan seksual itu bukan semata-mata pemerkosaan, ya. Ada yang melakukannya itu ya secara sukarela. Tetap saja ketika itu dilakukan secara tidak sah, maka itu bisa dikatakan sebagai kejahatan seksual. Kemudian korbannya juga bukan hanya perempuan, ya. Pelakunya ya bukan hanya orang dewasa. Ya, pelaku maupun korbannya bisa siapa saja, nggak orang dewasa, nggak kaya, nggak miskin, ya, nggak berpendidikan, ya, semua punya peluang untuk melakukan hal-hal yang demikian. Itu zaman sekarang, ya. Karena apa? Kalau kita perhatikan di sini, bagaimana permasalahan kejahatan seksual ini memang pada dewasa ini sangat luar biasa. Ada di sebuah daerah seorang anak laki-laki itu yang dijual ya kepada mucikari, yaitu seharga 10 juta, ya. Yang dijual anusnya kalau anak lelaki gitu ya. Dijual anusnya, ya, tapi kepada si anak itu cuma dikasih 200, ya, 250 atau cuma sampai 300, ya. Ya, atau bahkan hanya diberikan alat-alat yang disenangi oleh mereka. Jadi, sekali lagi kondisi hari ini sangat luar biasa. Bahkan ada seorang anak yang melakukan sodomi itu 4 kali dilakukan kepada hewan, pada binatang ayam. Bayangkan aja, ya, sampai ayam itu sampai mati gitu. Ini jadi korbannya bukan hanya manusia, ya, tapi juga bisa binatang. Artinya kondisi hari ini memang sangat memprihatinkan. Dan itu ya, kalau kita perhatikan penting bagi kita orang tua untuk memahami tentang pendidikan seksualitas tersebut. Nah, biasanya penyebab dari terjadinya kejahatan seksual ini ya karena bermula dari terpaparnya pornografi. Ya, bisa ada kalau sekarang ini kan anak bisa mengakses dari mana saja, ya. Kalau dulu mungkin sangat terbatas aksesnya, ya. Sebandel-bandelnya anak dulu, ya, itu kalau atau senakal-nakalnya itu paling ngintip gitu. Kalau sekarang itu mereka bisa mengakses apa saja, ya. Nggak ada wifi di rumah, di wifi tempat yang gratis, ya. Nggak ada akses di tempat yang gratis, dia bisa membeli sekarang dengan harga uang 5.000 saja seseorang bisa mengakses wifi dan seterusnya. Nah, tahapannya ini biasanya ada beberapa. Yang pertama karena faktor melihat iklan, ya, iklan sabun, iklan sampo, iklan handuk, iklan pakaian, parfum dan sebagainya. Dari dari sering melihat akhirnya penasaran. Karena sering penasaran dan kemudian terjadilah kecanduan, ya. Sayangnya tadinya saya mau menayangkan ada video tentang orang yang kecanduan terhadap pornografi, ya. Mungkin nanti lain waktu atau nanti di akhir acara. Kemudian yang ketiga, berkurangnya kepekaan karena udah penasaran, kecanduan, akhirnya dia mulai nggak peka lagi, ya. Bahkan peningkatan level pornonya pun semakin meningkat. Dan terakhir dia meniru apa saja yang dia lihat.
Coba ya, apa yang terbayang ya di dalam benak kita kan para orang tua kalau kita bilang pornografi, ya pasti ya gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak sepantasnya mungkin dilihat oleh anak-anak dan sebagainya. Ya, dan itu bisa diakses dari mana saja. Karena itu, sahabat keluarga, penting bagi orang tua sekalian untuk melakukan pendampingan anak-anak ini, pendidikan seksualitas ini sejak mereka bayi, ya, sejak mereka bayi itu sudah mulai rajin untuk kita secara bertahap sesuai dengan perkembangan usianya, perkembangan biologisnya, kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan antara anak laki-laki dengan anak perempuan ini kan nggak sama, ya. Surat Ali Imran ayat 36 Allah menegaskan dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, ya. Laki-laki ya digambarkan badannya kekar, kuat karena mereka punya tanggung jawab sebagai ya qawam, ya sebagai pemimpin, sebagai pemikul tanggung jawab yang besar kepada keluarganya nanti. Karena itu perempuan juga digambarkan dengan sifat atau sikap yang lemah lembut, ya karena nanti punya peran besar untuk mendidik anak-anaknya. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya melaknat mereka yang lelaki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Karena itu penting di sini mendidik anak lelaki dan perempuan itu ya memang kudu benar, harus benar dalam proses pendidikannya. Harus dipahami aspek perkembangan seksualitas mereka terkait dengan anak tersebut. Masing-masing anak itu berbeda. Yang pertama yang perlu dilihat adalah aspek pertumbuhan biologisnya. Ada anak yang 9 tahun, perempuan sudah haid. Ada yang mungkin baru 15 tahun di penghujung masa dia balik, dia baru haid. Ya. Ada anak ya laki-laki yang baru mimpi basah, mungkin baru berusia 14 tahun. Ya, biasanya maksud kemarin pekan lalu sudah kita bahas ya tentang akil balik. Ya, jadi bagaimana kalau balik itu berarti adalah dia sudah matang secara biologisnya. Secara biologis organ-organ reproduksinya sudah siap untuk melakukan proses reproduksi. Ya, secara akil ya, sementara akil di sini adalah anak yang sudah akil berarti dia sudah siap, sudah mandiri, sudah bisa bertanggung jawab. Ya. Bahkan kalau di dalam Islam sendiri ya usia 10 tahun itu ya ketika anak usia 10 tahun dan 15 tahun di akhir masa akil balik secara bersamaan itu dia sudah punya tanggung jawab sendiri, dia harus sudah mampu bisa menafkahi diri sendiri. Kalau kita lihat anak-anak sekarang kan ya masih ya dibiayai, masih minta uang jajan, minta uang transport pada kedua orang tua. Ini memang secara bertahap ya, hendaknya ini sudah dilakukan. Ya saya sendiri juga ya nggak adalah kata terlambat ya, kita semua coba untuk terus memperbaiki pola pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian psikologisnya juga, aspek psikologis masing-masing anak itu tidak sama. Kita juga harus memperhatikan sisi-sisi sosiologis setempat, ya budaya setempat, sosiologis daripada lingkungan yang ada di sekitar kita. Kayak mungkin kita sebagai Muslim, ya kita perlu memperhatikan apa saja hal-hal yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Nah ini juga menjadi dasar bagi kita sekalian untuk memperhatikan dalam proses pendidikan terhadap anak-anak kita, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, dalam Islam, ya, dalam Al-Quran kita melihat ada yang namanya profil keluarga yang baik, ya. Itu digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 33. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh,
ya keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Menariknya di sini sahabat keluarga, perhatikan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di sini tentang profil keluarga yang baik. Artinya kita bisa paling tidak mencontoh beberapa profil-profil yang ada di dalam Al-Qur'an, profil keluarga yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang menariknya ketika nama Adam dan nama Nuh disebutkan, itu di depannya tidak ada kata keluarga. Sementara pada keluarga Ibrahim, Imran itu ya, di nama mereka sebelumnya itu ada kata keluarganya, ada keluarga Imran. Nah, ini menarik ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah ingin melihat bahwa mendidik anak lelaki dalam Islam itu ya berarti sebenarnya kita sedang meniru keluarga Ibrahim alaihissalam. Mendidik anak perempuan itu sungguhnya kita meniru keluarganya Imran. Ya. Sementara dengan Nabi Adam dengan Nabi Nuh ya tidak tetap mereka dijadikan sebagai profil profil keluarga, tetapi profil manusia yang harus menjadi contoh karena proses pengasuhan yang sudah dilakukan oleh mereka. Karena memang iman itu kan tidak diwariskan, iman itu harus dicari, iman itu harus ditumbuhkan, ya, dia tidak bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Ya, sesoleh apapun orang tuanya, kalau tidak pernah diberikan pendidikan, tidak pernah diberikan pengajaran, pembiasaan, ya tidak akan bisa. Ya, karena itu sangat penting sekali orang tua melakukan proses pendidikan ini kepada anak-anaknya. Nah, kalau dalam keluarga Adam dan Nabi Nuh, Allah tidak meletakkan kata keluarga di depan mereka. Ini karena mereka memiliki anak atau istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi Adam membunuh saudaranya, anak Nabi Nuh istrinya durhaka, anaknya durhaka kepada Allah, ya, pada Nuh sendiri tidak mau mengikuti perintah mereka. Sementara kalau di dalam keluarga Nabi Ibrahim itu di dalam tafsirnya Ibnu Katsir di surat Al-Qasas maupun surat Al-Anbiya itu menggambarkan bahwa anak Nabi Ibrahim itu ada sekitar 12 anak lelaki. 2 di antaranya mereka menjadi nabi yang kita kenal dengan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, mereka adalah contoh-contoh profil keluarga yang hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Begitu juga terhadap keluarga Imran. Ya, ini bisa kita lihat misalnya nanti di surat Ali Imran ayat 42 ya. Bagaimana Nabi Imran bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi seorang yang soleh ini mampu kemudian melahirkan, mendidik anak perempuannya dengan baik. Okay. Pendidikan seksualitas dalam Islam itu sahabat keluarga memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita adalah benar. Ya. Artinya ya, bagi kita seorang Muslim, benar di sini adalah sesuai dengan patokan syariat, ya. Misalnya lelaki itu kan haram memakai emas, pakai sutra, ya. Bahkan sudah ada penelitian itu, ya, kalau lelaki pakai emas itu akan berdampak pada kesehatannya karena ada hormon-hormon tertentu dalam tubuh lelaki yang tidak kemudian bisa dicerna kalau lelaki itu pakai emas, ya. Ini secara benar. Ya, misalnya itu. Kalau perempuan misalnya, kenapa perempuan menutup aurat seluruh tubuhnya? Ya, itu pasti ada hikmah, ada aspek-aspek yang ingin Allah pelihara, ingin Allah jaga agar nanti ya proses reproduksi untuk berkembang biaknya manusia itu bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses, ya, dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran. Berbeda dengan Barat. Kalau Barat kan tidak ada hal yang demikian, ya. Laki-laki pakai sutra, mereka pakai emas, ya. Perempuan tidak dianjurkan pakai jilbab dan sebagainya. Jadi ini unsur yang pertama, ya, harus benar. Yang kedua, sehat, ya, bahwa organ reproduksi ini menjadi bagian dari pendidikan seksualitas, ya. Apalagi perempuan itu banyak sekali alat-alat reproduksi yang betul-betul harus dijaga.
ya, karena ini akan jadi perkembangan untuk menerus generasi berikutnya. Kita pengen punya keturunan, maka alat-alat reproduksi ini harus dijaga sedemikian rupa. Ya, seperti kalau dalam Islam, misalnya anak lelaki wajibkan disunat, karena kalau tidak disunat dari segi kesehatan juga akan sangat berbahaya buat anak laki-laki. Sementara buat perempuan sendiri, ya, tinggal kita memilih saja mau kita menjalankan, mau tidak, ya, karena itu sifatnya adalah ya sunnah aja, bukan sesuatu yang diharuskan kepada anak perempuan. Yang ketiga, ya, lurus. Maksudnya adalah kita dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak kita ini, ya, sesuai dengan fitrah mereka. Ya, lelaki harus berjiwa lelaki, perempuan harus punya jiwa perempuan. Karakter lelaki harus betul-betul sudah ditumbuhkan sejak dia kecil. Nanti kita akan bahas di belakang, ya, bagaimana cara dan sebagainya. Jadi memang di sini mendidik anak lelaki dan perempuan itu, ya, betul-betul harus mampu dilakukan oleh kita ini dengan 3 unsur tersebut. Nah, sahabat keluarga, lalu bagaimana pendidikan seksualitas? Pendidikan seksualitas, kalau kita perhatikan, sahabat keluarga, ya, di sini adalah sekali lagi bagaimana kita mendidik anak lelaki dan perempuan itu secara benar, ya, dalam pandangan agama kita tentunya Islam. Yang pertama adalah, ya, mengenalkan rasa malu, al-haya'u minal iman, rasa malu kepada mereka, kepada anak-anak kita. Karena dengan rasa malu itulah, ya, anak akan akan berupaya untuk tetap, ya, menjaga marwahnya sebagai anak lelaki maupun sebagai anak perempuan. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, anak itu sudah mulai dikenalkan tentang miliknya, ya. Alat kelaminnya itu sudah mulai dikenalkan, ya. Kemudian, nah ini yang sering kali terjadi kan, kita suka membohongi anak-anak kita dengan ucapan-ucapan lain, ya. Laki-laki misalnya alat kelaminnya diganti dengan burung, malu itu nanti burungnya kelihatan. Anak kecil kan nggak paham, yang dia lihat, kok beda apa yang disampaikan dengan orang tua dengan apa yang dia lihat di tubuhnya, itu sangat berbeda. Maka di sini, ya, mengenalkan rasa malu dengan cara menutupi bagian-bagian alat-alat yang sangat vital di dalam tubuh mereka. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, sahabat keluarga sekalian, bahwa bagaimana orang tua di sini, ya, masih banyak kan orang tua yang ya, dalam sebagai keluarga muslim sendiri, kadang-kadang kita suka mempermainkan alat kelamin anak kita, gitu, ya, lagi mandiin, gitu, ya, sengaja orang tuanya megang-megang nenen si anak perempuannya, gemes, gitu, ya, gemes, dikelitik-kelitikin, gitu, ya, terus sambil bedakin anak laki-laki, alat kelaminnya dipanggil, gemes, gitu. Nah, itu sebenarnya adalah pelecehan seksual, ya, pelecehan seksual kepada anak. Sekalipun anak itu baik, mungkin kalau dia bisa berkata, menjerit, dia akan menjerit, aku takut, aku malu, gitu. Nah, karena masih bayi aja, dia nggak bisa bicara seperti itu. Nah, ini kalau, ya, padahal kan dalam Islam kalau kita perhatikan, ya, melihat alat, ya, kelamin yang vital aja, alat yang vital aja, itu ya, adabnya kan kita, ya, dilarang untuk melihatnya secara langsung. Jadi, ya, kalau mau memandikan anak-anak, ya, itu, ya, jangan sampai ya, terlihat, ya, sambil ditutupi, gitu, ya, telanjang bulat, gitu kan, dilihat, ditontonin sama semua orang. Dari kecil sudah tidak ditanamkan rasa malu, sehingga akhirnya, ya, ketika dia beranjak terus usianya, rasa malu itu pun akan hilang, ya. Nah, kalau orang tuanya di sini, ya, mulai tidak menanamkan rasa malu ini sejak kecil, ya, maka, ya, akhirnya yang terjadi adalah anak juga akan
ya, biasa aja atau bahkan cuek aja terhadap apa yang harusnya mereka jaga. Jadi sekali lagi sahabat keluarga, bagaimana anak itu mampu menghargai dirinya, ya, sementara orang tua itu ya tidak menghargai tubuh anaknya. Kita meminta anak untuk menghargai dirinya, tapi sementara kita sendiri kadang ya sering tidak menghargai ya mereka ya, dengan tadi mempermain-mainkan alat-alat kelamin mereka. Jadi ajarkan kepada anak itu yang boleh memegang alat kelamin mereka sejak kecil gitu ya, sejak mereka bayi ya, ya sambil kita pakaikan baju gitu, celananya ya kita sampaikan ini ya vaginamu ini ya tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali ya ayah ya ibu ya ayah ibu boleh memegangnya kecuali dalam tiga kesempatan atau 3 hal. Yang pertama adalah kalau sedang cebokin misalnya ya, kalau mereka dicebokin atau kalau merasa kemaluan mereka sakit ya, dan memang harus diperiksa ya, sehingga nggak harus ayah ibu lagi, bisa orang lain gitu. Jadi hanya 3 ini saja pada kesempatan ini aja. Selebihnya ya kalau sudah ada mulai mendekat-dekati ya, maka ini ya, perlu waspada. Ya, bahkan anak sebelum sampai usia 2 tahun, karena nanti pada usia 2 tahun itu anak sudah mulai merasa tubuhnya itu miliknya. Ya, nah ini nanti di berikutnya itu adalah berikan ciuman. Ya, kadang-kadang kita kan suka gemes ya melihat anak, apalagi anaknya gemuk, ya, sehat gitu kan. Nah itu kalau anak sudah mulai bisa menolak nggak mau dicium, ya. Maka orang tua juga tidak boleh menciumnya. Ya. Jadi harus minta izin dulu. Boleh nggak? Ya, boleh nggak Bunda cium? Gitu. Nggak mau, aku nggak mau. Ya, ayah, kamu gemes sekali anak ayah. Ya, gemes sekali ayah pengen dicium. Nggak mau, ayah bau gitu. Baru pulang kerja misalnya. Nah ini harus minta izin dulu. Ya, jangan sampai nanti kemudian anak akhirnya ya merasa apa namanya diajarkan untuk selalu menghargai dirinya, tapi orang tua tidak menghargai ya anak tersebut. Nah, sini maka diperhatikan, ya, kenalkan rasa malu kepada anak-anak kita. Yang kedua, ya pendidikan seksualitas yang penting juga adalah masalah sunat. Ya, sunat ini sangat penting dilakukan bagi anak laki-laki, itu sangat wajib. Kalau bisa ya sunat itu dilakukan di usia 6 bulan ke bawah ya, atau sebelum usia 6 bulan atau sebelum anak mulai tengkurap ya, supaya tidak merasa sakit. Ada satu kejadian, saya punya seorang kawan, tapi ini anak perempuan ya. Jadi dia disunat sudah terlalu besar. Disunat itu hampir menjelang usia 2 tahun. Apa yang terjadi sahabat keluarga? Ya, si anak ini stres, si anak ini menjadi trauma. Ya, setiap kali dia mau buang air kecil dia merasa sakit. Ya, dia nggak sakit, ya, cuma dia perasaan rasa disakiti itu karena tadi ya usia 2 tahun itu cenderung mereka sudah merasa apa yang ada di sekeliling mereka itu adalah miliknya. Ya, mainan, rebutan mainan itu biasanya akan terjadi rebutan mainan di usia 2-3 tahun. Ya, sehingga ketika barang mereka diambil atau dirampas, ya mereka akan marah, akan kecewa, akan sedih. Nah, begitu juga sama ketika anak tadi disunat, ya terutama anak perempuan ya. Ini kalau anak perempuan, ya ini kan tidak wajib ya, silakan saja. Ya, cuman kan di alat kelamin perempuan itu ada namanya kloris yang dia dekat bibir kemaluan itu yang akan meningkatkan apa namanya libido si anak, biologis si anak tersebut, seksualitas tersebut. Nah, maka dalam Islam itu ada yang menganjurkan untuk cukup apa namanya sedikit aja apa namanya istilahnya digores sedikit, itu maksudnya untuk mengurangi ya rasa seksualitas si anak ya. Tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa karena sifatnya sunnah ya. Tapi kalau buat laki-laki itu hukumnya adalah wajib. Karena dari segi kesehatan juga
akan sangat membantu buat si anak itu sendiri. Kemudian, nah selimut ya, yang perlu diperhatikan pada pembahasan yang lalu ya, kita sudah bahas ya, sejak usia 7 tahun itu anak sudah secara bertahap ya dipisahkan tempat tidurnya. 10 tahun harus sudah benar-benar terpisah, tidak boleh lagi tidur bersama kedua orang tuanya. Ya, kamar anak laki-laki dengan laki-laki, kamar anak perempuan, kamar laki dan perempuan terpisah. Bahkan kalaupun satu kamar perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, selimutnya tetap harus sendiri. Ya, selimutnya tetap harus sendiri kalau memang pakai selimut gitu. Ya, walaupun satu tempat tidur, selimut tetap harus ya, selimut sendiri-sendiri ya. Karena pernah ada kejadian, saya mendengar ya, bukan ada orang mengadu kepada saya mendengar suatu kajian parenting, ya, diceritakan ini anak berkawan akrab gitu kan, berkawan akrab sudah sangat lama ya, usia terpaut cukup lumayan jauh gitu ya, kemudian karena mereka sering tidur bareng, mereka ya sama-sama, satu punya pacar, yang ini punya pacar juga gitu ya. Kemudian secara biologis ya punya kecenderungan seksualitasnya hetero ya, nanti suka dengan perempuan ya, kedua-duanya juga demikian. Tapi ya di 4 tahun belakangan itu dia merasa bahwa kok ada yang menggoda dirinya ya, untuk apa? Untuk kayak itu tadi, melihat, memegang ya temannya tersebut yang dianggap sudah jadi adiknya sendiri gitu, atau sahabatnya tersebut dengan satu peristiwa dia harus tinggal dalam satu tempat gitu ya. Ternyata punya selidik ya, ternyata mereka sering tidur bareng dan satu selimut ya. Sekali lagi apalagi dengan kondisi hari ini jadi memang harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua ya, untuk memisahkan selimut anak-anak kita ya. Yang berikutnya ya, tadi ya, ciuman kasih sayang ya. Ciuman kasih sayang ini tetap ya, hati-hati tadi, kalau anak sudah bisa menolak ya, maka biasanya ini anak usia umur 2 tahun itu sudah bisa menolak ya. Maka di sini jangan dipaksakan anak untuk dicium ya, kalau anaknya tidak mau, karena ini akan berdampak kepada proses ya, tumbuh kembangnya nanti ya. Sampai kan ada, kalau pernah lihat di film apa tuh ya, anak TK dicium sama temannya sendiri, mesem-mesem gitu. Kenapa? Karena emang tidak diajarkan pendidikan seksualitas sejak dini ya. Tersipu malu, merah-merahan. Ada anak yang sudah SD, sudah 10 tahun, dicium sama teman kelasnya, laki-laki, ya, mesem-mesem, senang, ya, cantiknya, dan sebagainya. Nah ini, ya, harus mampu orang tua untuk bisa, tadi ya, mengendalikan diri, minta izin dulu, boleh nggak? Kalau nggak boleh, ya sudah, jangan dipaksakan anak untuk mau menerima ciuman dari orang tuanya ya. Dan apa namanya, ciuman di sini juga kan bentuk kasih sayang. Seringkali ya kita sebagai orang tua suka tergagap-gagap ya ketika anak misalnya menggambar di bukunya tertulis gambar love gitu kan, gambar love. Kemudian ada tulisan anaknya, misalnya siapa Hari, atau misalnya siapa teman cowoknya gitu ya, anak perempuan, dia ada tulisan love, sampingnya ada tulisan anak laki-laki ya. Terus kita orang tua kadang-kadang udah panik duluan, aduh anak saya udah jatuh cinta, aduh anak saya udah mikirannya udah macem-macem gitu. Selidikin dulu ya, maksud dari tulisan atau gambar itu apa ya, maksud dari love, rasa cinta, kasih sayang itu bagi mereka itu apa ya. Karena kadang-kadang mereka melakukan itu karena ngelihat, saya sendiri pernah ya ngobrol-ngobrol dengan anak saya, salah satu anak saya itu yang dia pernah bilang ya, ada
jatuh cinta, dia jatuh cinta sama teman di sekolahnya gitu kan, gubrak ya. Jadi orang tua kalau kita nggak pinter mengontrol diri, udah marah-marah, wah apaan itu, nggak boleh kamu ini masih ini, wah diceramahin panjang lebar gitu ya. Harap gue udah keluar dari akhirnya apa? Berikutnya anak tidak akan mau terbuka. Pelan-pelan katanya dulu, kenapa? Apa yang membuat kamu jatuh cinta? Oh ternyata dia jatuh cinta karena temannya itu baik, suka menolong gitu ya. Udah cakep lagi, apa ganteng lagi, udah ganteng, suka menolong, baik gitu kan. Nah, ini berarti definisi dalam cinta dia adalah itu tadi gitu ya. Jadi bukan cinta kemudian bayangan kita udah pacaran sampai kemudian pikiran kita udah kemana-mana. Nah ini yang orang tua perlu menyelidiki lebih dahulu apa maksud daripada kata-kata cinta atau cinta yang mereka maksudkan tersebut. Kemudian berikutnya, nah ini apa ini? Toilet training, ya. Siapa ini yang melakukan jika anaknya diajarkan untuk toilet training sebelum usia 2 tahun, ya misalnya ya, orang tuanya ya, posisinya begini, ya posisinya orang tua bahkan ceritain gitu ya sambil diceritain buku. ini sama saja tadi ya kita menghancurkan rasa malunya, ya. Jadi sebaiknya orang tua kalau mengajarin toilet training itu, apalagi kalau sudah usia 2 tahun, ya, itu orang tua nggak boleh berhadapan begini. Tinggalin aja gitu, ditinggalkan. Udah belum? Ya, paling nanti tinggal dibantuin turun, ya, pakaikan celananya. Ya, bukan sambil diceritain begini, ini bukan momentum yang baik ya sambil nunggu ini anak gitu ya. Anaknya supaya nggak takut, nggak bosan gitu ya. Terlalu kreatif akhirnya ditungguin ya. Tidak langsung apa namanya itu bahasa isyarat ya, ayo mama lihat nih punya aku gitu ya. Ini adalah apa namanya sangat berbahaya buat perkembangan psikologisnya nanti di masa perkembangan berikutnya. Sehingga apa? Anak merasa, nggak apa-apa kok, mama aja kalau aku pipis sambil bacain cerita gitu. Ya. Ini sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan. Ya. Di usia 2 tahun sebenarnya sudah selesai toilet training. Ya. Kalaupun anak punya rasa takut, ya, maka dari kecil jangan suka ditakut-takutin hantu. Nggak ditakutin hantu aja mereka sudah takut kadang-kadang. Ya, kegelapan, ya, secara bertahap sesuai dengan perkembangannya, ya, ya kita tinggalkan misalnya dia sudah harus sudah ke kamar mandi, ya antarkan kamar mandi. Ini kadang-kadang maaf di playgroup gitu saya pernah ngelihat gitu ya, anak-anak atau di daycare gitu kan, ya anak-anak dibukain semua tuh pakaian celananya ini dibukain, ngantri di kamar mandi satu-satu kalau diajak ke kamar mandi gitu kan, ya. Nah ini jadi budaya rasa malunya sudah dicabut sejak dari kecil. Kalau ini sudah sering terjadi, ya akhirnya melihat punya kamu lucu, punya kamu kayak gitu, ya. Nah ini akan berdampak nanti akhirnya tadi akan jadi kebiasaan karena sering melihat, ya terbiasa. Kalau udah terbiasa, ya lama-lama sudah nggak sensitif lagi, karena nggak sensitif ya ingin mencoba dan seterusnya. Maka perlu diperhatikan, diupayakan toilet training ini sudah selesai ketika anak berusia 2 tahun. Terus karakter juga ya yang perlu diperhatikan oleh orang tua di sini adalah bagaimana ya karakter anak laki-laki itu, bagaimana karakter anak perempuan itu. Sahabat keluarga, boleh nggak anak laki-laki main boneka? Anak perempuan main mobil-mobilan? Boleh. Nggak
yang larang anak perempuan main mobil-mobilan, main bola, anak laki-laki main boneka. Cuma kalau anak laki-laki main boneka, jangan jadi ibu. Saya susuin, hati-hati. Susuin, kita anak laki-laki. Ya, terus dikasih boneka. Terus kita sebagai ibunya, itu disusuin dulu, dia harus nyusu. Dia anak laki-laki ya, harus berperan sebagai bapak gitu. Ya, kamu di sini ya, bapak mau belikan makanan dulu, kamu tunggu di sini ya. Bapak pergi mau belikan susu, bapak pergi mau belikan makanan. Ya. Sebagai laki-laki, karakter laki-laki ditumbuhkan. Kalau anak perempuan ya, ya dia jadi peran ibu, nyusuin, ya, udah lapar kamu nangis, ya, susuin gitu. Kalau anak perempuan main mobil-mobilan, satu-satu. Kalau anak laki-laki kan main mobil-mobilan tabrak-tabrakin, wah, apa pecah gitu kan. Ya, karena itu perlu menumbuhkan karakter anak itu sejak kecil itu tadi. Ya. Mainan boleh, tapi karakternya jangan sampai hilang gitu. Ya, misalnya main masak-masakan, ya, masak-masakan kalau anak perempuan, nanti kan, ya, tidak dia ayo mau minumnya apa, ibu buatin. Kalau anak laki-laki kan, ya, paling dia bisa jadi chef, jadi koki gitu kan. Ya, sekarang menunya kita bikin nasi goreng, buat nasi goreng. Ya, ini masukkan ini. Jadi, ya, jadi memimpin di tempat di mana ya, dia nanti jadi chef. Jadi karakter itu ya ditumbuhkan sejak dini kepada anak-anak kita. Ya, karena itu penting sekali sahabat keluarga ya. Karakter anak sejak kecil itu harus jelas. Jangan sampai anak laki-laki yang memang mungkin badannya ganteng segala macam ya. Kamu kayak perempuan, alhamdulillah ya. Jangan sampai kita sering ulang-ulang kata-kata tersebut karena nanti akan terekam dalam pikirannya, oh iya, ya perempuan ya, cakep ya, mulai gitu. Ya, akhirnya akan berdampak secara psikologis kepada si anak dalam masa usia pertumbuhan berikutnya. Ya, anak merasa ya hilang karakter lelakinya. Jadilah ya perempuan ya laki-laki yang gemulai dan sebagainya. Nah, ini betul-betul harus ditanamkan karakter-karakter laki-laki ya, untuk laki-laki, karakter perempuan ya ditumbuhkan kepada perempuan. Ya, sekali lagi mainan-mainan tadi bisa diberikan ya asal saja fungsi itu disesuaikan dengan karakternya tadi. Kemudian sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ya, melatih menutup auratnya. Ya. Jadi bagaimana sejak kecil ya, mereka dilatih oleh kita untuk menutup auratnya. Laki-laki itu auratnya kan kita tahu dari pusar sampai lututnya. Nah, perempuan ya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya untuk sebagian mahzab. Karena itu pelatihan ini terus menerus ya, bukan wajib ya. Artinya sekali-kali kalau mereka belum ya saatnya memang belum memasuki usia akil balik ya, maka mereka tidak punya kewajiban untuk menutup auratnya. Tapi alat-alat vital tetap harus ditutup. Jadi jangan terlalu dibiasakan anak perempuan itu di rumah ya, itu ada saudara laki-lakinya atau ayahnya atau ada orang lain, itu hanya pakai kaos singlet saja. Ya, tetap harus ya tertutup sopan lah, ada sopan gitu. Walaupun nggak sampai tangan panjang ya, karena memang mereka belum punya kewajiban untuk ditutup, tapi tetap ya yang pantas, yang sopan menurut tadi juga budaya setempat juga ya, budaya setempat itu kalau di Malaysia kan budayanya itu perempuan pakai abaya gitu. Bahkan di pasar sendiri motong-motong ayam, motong-motong daging ya, nyangin ikan itu mereka pakai baju lengkap, baju muslim, pakai abaya muslim. Nah, karena budayanya ya seperti itu gitu ya. Atau di tempat lain misalnya ya, nah itu juga harus menjadi perhatian kita. Jadi sekali lagi dilatih anak-anak itu untuk ya, menutup auratnya sampai nanti usia itu bertambah ya, berikan nilai-nilai
positif kepada mereka. Ya. Nah, seringkali kita ya memberikan nilainya itu, memberikan nilai stimulusnya itu stimulus yang negatif ya, kepada orang lain. Misalnya, ketika melihat ada orang yang ada pengemis, yang kotor, ada orang yang pedagang yang miskin, ya. Kadang-kadang kita suka memberikan stimulus yang negatif ya kepada anak-anak kita. Tuh, makanya ya kamu harus rajin belajar supaya jangan seperti mereka. Jadi namanya stimulus yang negatif. Stimulus yang positif apa? Ya, stimulus yang positif itu kalau kita melihat ya misalnya ada pedagang, ada pemulung, orang yang miskin, ya, katakan lihat ya pemulung dan pedagang itu ya miskin, ya, maka kamu perlu belajar yang rajin ya supaya nanti kamu jadi pemimpin ya bisa mengataskan kemiskinan mereka. Kalau kamu nanti jadi pemimpin, kamu bisa mengajarkan mereka, ya, kamu bisa membawa mereka untuk menjadi orang yang lebih sejahtera lagi. Itu stimulus yang positif kepada anak-anak kita. Cinta tadi ya sudah sedikit dibahas juga ya, biasakan ya kepada anak-anak kita ini di usia 5 tahun ke atas itu biasanya anak sudah suka bertanya-tanya kan gitu ya, aku asalnya dari mana ya, ada nggak ibu-ibu bahkan mungkin sebelum usia 5 tahun sudah ditanya aku asalnya dari mana ya. Karena kita sebagai orang tua nih gimana ya jelasinnya gitu. Ini maka secara bertahap ya kita ajarkan. Mungkin si anak pernah melihat ada kucing ya, kucing betina dengan kucing jantan, ya, laki perempuan, ya mereka sedang melakukan ya, hubungan, ya, atau alat reproduksi mereka sedang bekerja, ya. Maka tinggal tanya balik lagi sama anak yang 5 tahun, 6 tahun tadi, kamu pernah lihat, ya, pernah melihat nggak? Ya, kucing kawin, ayam kawin. Oh ya pernah ya. Nah, kalau pernah, ya begitulah mereka untuk menjaga ya, kembang biak supaya mereka bisa berkembang, supaya mereka punya keturunan, ya mereka melakukan tersebut. Tapi kita manusia beda. Kalau manusia itu ya untuk proses tersebut ya maka dia harus melalui proses pernikahan, dia harus melalui jalur pernikahan dan menikahnya juga terus dengan ya, orang yang berbeda. Ya, kalau laki-laki harus menikahnya dengan perempuan, kalau perempuan menikahnya harus dengan laki-laki. Nanti ketika kamu kelas 6 kalau nggak salah ya, kelas 6 SD kamu akan diajarkan tentang alat-alat reproduksi. Jadi di sini sahabat keluarga ketika kita ingin menjelaskan tentang ya asal muasal kita manusia ya, jadi tidak secara vulgar kita mengatakan ya ketemunya begini, anak usia 5 tahun kalau diajar ketemu ini ya. Enggak kebayang mereka ini. Imajinasi mereka belum sampai ke sana, abstraknya mereka itu belum sampai ke sana, ke alam pikiran mereka. Ya. Gimana bisa ada bayi dalam perut? Ya, karena gampang medianya banyak, tinggal cari di video, kemudian nonton bersama sambil ya dijelaskan. Nah ini ya kamu itu bisa ada di dalam, bukan dalam perut, di dalam kandungan, di dalam rahim itu ya melalui prosesnya kayak begini. Ya, nonton secara bertahap ya anak tersebut kita ajarkan. Jadi sekali lagi yang perlu diajarkan kepada anak-anak itu adalah jujur, ya sekali lagi jujur, kemudian terbuka tapi tidak vulgar. Ya. Jadi betul-betul jujur dikatakan bahwa ini namanya jangan dialias-aliaskan gitu ya. Alat kelamin laki-laki dengan burung, perempuan dengan apa namanya, biasanya perempuan. Ya, itu ya harus clear, dalam arti harus jujur, ya, tapi juga tidak vulgar. Ya. Jadi sekali lagi sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, ya,
kalau melihat anak yang mulai jatuh cinta, ya, jangan langsung dicap anak ini ya sudah nggak baik, anak ini nggak mau nurut, anak ini nggak mau dengar, dan seterusnya. Nah, ini pisahkan ranjangnya. Tadi juga sebenarnya kan sudah ya sedikit dibahas. Jika anak-anak proses pendidikan seksual berikutnya adalah kalau kita perhatikan dalam Islam tadi ya, dipisah ranjang antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Ya, kalau kamarnya memang terbatas ya, itu tetap harus dipisah ranjang, tapi diusahakan banget ya, kamar laki-laki sendiri, kamar perempuan sendiri. Ya, dan itu dilatih sejak anak ya sebelum 7 tahun sampai maksimal 10 tahun dia sudah harus betul-betul terpisah, tidak boleh lagi satu kamar, apalagi satu ranjang ya, dengan alat kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Apalagi karena itu tadi ya, stimulus itu ya bisa terjadi ya kalau ini tidak dilakukan oleh kita sekalian. Dan yang terakhir di sini ketika anak itu sudah mulai balik ya. Kalau anak sudah mulai balik, ajarkan ya apa itu onani, kasih tahu onani itu apa ya, kemudian kasih tahu tentang martubasi atau onani itu apa, cara mandi gimana, mimpi basah ya, dan apa dampaknya. Ini cara sebelum usia anak sampai ya ketika dia belum balik lah, kita kan bisa lihat perkembangan biologisnya, kita lihat dari ciri-cirinya ya. Para laki-laki sudah sedikit mulai berat. Kalau anak laki-laki lebih harus diperhatikan, kalau mimpi basah dia sudah mulai mimpi basah, pastikan dia bermimpi ketemu siapa ya. Bertemu Tono, wah bahaya. Kalau anak laki-laki mimpi basahnya ketemu dengan Tono, nah ini sudah ada indikasi ya, indikasi LGBT ya, harus segera ditangani oleh kita supaya jangan berkelanjutan. Apalagi kalau itu skalanya udah terus-menerus terjadi ya, maka ini orang tua perlu waspada. Ya, ayah punya peran besar di sini, harus mengetahui ya mimpi basah si anak laki-lakinya ini ketemunya dengan siapa, yang dibayangkan itu siapa ya, apakah anak perempuan, orang perempuan, apakah lelaki yang dibayangkan dalam mimpi mereka ya. Betul-betul harus betul-betul dipastikan oleh kedua orang tuanya ya, bahwa si anak ini sudah balik ya, sudah mulai punya tanggung jawab ya, kemandirian, sudah punya tanggung jawab dia untuk bisa apa namanya ya, tadi menjaga dirinya lebih lagi, karena konsekuensi antara pahala dan dosa itu sudah ya tersandingkan kepada diri. Nah, yang mirisnya kan di kita ini ya, di Indonesia ini, masa anak-anak itu dikatakan anak-anak kan usia 0 sampai usia 17 tahun. Jadi kalau anak 15 tahun, 16 tahun melakukan kejahatan masih disebut anak-anak ya. Padahal dalam Islam itu kan cuma ada 2 ya, anak-anak dan dewasa ya. Nah, ketika balik itulah yang dikatakan dengan pemuda atau pemudi ya. Tidak ada istilah remaja kalau di dalam Islam ya. Remaja ini adalah adopsi psikolog dari Barat di awal-awal abad ke-20 ya. Dan kalau kita perhatikan orang tua kita ketika mereka sudah balik ya, dinikahkan, ternyata mereka aman-aman aja ya. Bahkan nenek kita dulu barangkali nikahnya usia 12 tahun udah pada dinikahin gitu ya. Nah, coba kalau sekarang ya dengan semakin diundur-undurnya batas waktu untuk menikah 18-20 tahun, bayangkan 5 tahun, misalnya pas di maksimal usia 15 tahun dia baru balik gitu ya. 5 tahun menjelang 20 tahun si anak ini ya, kemudian tidak boleh karena ada undang-undang konstitusi yang mengaturnya. Akhirnya banyaklah hal-hal yang tidak diinginkan ya, itu terjadi terhadap
ya pemuda-pemudi kita, karena tadi ya ada pembatasan yang terlalu ya diulur-ulur gitu ya. 17 kayaknya boleh, kemudian 18 ya. Dengar lagi 20, dengar lagi maksimal kalau laki-laki minimal laki-laki 25. Nah, ini kan jadi tambah berat. Sementara sahabat keluarga yang pernah saya baca dalam suatu referensi itu laki-laki, sperma laki-laki itu ya itu dia harus dikeluarkan itu dalam waktu 3 sampai 3, 4 atau sampai 5 hari. Ya. Jadi 3, 4, 5 hari sekali itu harus dikeluarkan. Nah, kalau mereka nggak punya aktivitas yang bisa mengeluarkan itu, ya akhirnya yang terjadi ya onani, masturbasi, ya, dan itu dampaknya secara psikologis dan kesehatan juga sangat berbahaya bagi mental jiwa anak-anak kita. Karena itu sahabat keluarga, sekali lagi ya, apakah anak perlu diajarkan pendidikan seksualitas? Jawabannya perlu, ya, dan sangat perlu. Sejak dini kita mengajarkan mereka, bukan pendidikan seks, tapi pendidikan seksualitas. Karena kalau pendidikan seks berarti mengajarkan bagaimana caranya hubungan intim. Tapi kalau pendidikan seksualitas seperti yang tadi saya pakai. Demikian Bunda Wati, ya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Sekali lagi yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.